Adik sekalian, jadi atau situasi dan perilaku berisiko di masyarakat ini kita lihat di era digital ini semakin masif. Ternyata memang HIV/AIDS di Bali itu masih menjadi permasalahan yang serius ya Bapak ya. Dagang kopi cantik itu ya. Sebuah media yang menggiring orang atau adik-adik atau anak-anak kita untuk pocolisasi itu lebih besar. Untuk pocol itu kan, untuk rugi, untuk berisiko itu perlu diimbangi dengan media yang edukatif yang setara. Ketika orang memaparkan media yang menjurus kepada perilaku risiko harus dikonter dengan perilaku yang sehat misalnya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Yahya sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Jadi tadi memang setelah kita simak bersama, ternyata memang HIV/AIDS di Bali itu masih menjadi permasalahan yang serius ya Bapak ya. Karena tadi dari data yang dipaparkan, terdapat 31.000 estimasi ODA yang masih terdata dan juga 85%-nya masih hidup. Berarti PR kita masih 15% ya Bapak Yahya untuk mencapai itu menjadi 3-0 ya Bapak ya. Ya. Baik Bapak, tanpa berlama lagi kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi para peserta memang sudah dipersiapkan untuk menyiapkan pertanyaannya dan sekarang sudah terdata sebanyak 3 pertanyaan Bapak. Jadi izin membacakan pertanyaan yang pertama dari Pandey Komang Jason. Di sini pertanyaannya adalah, izin bertanya, sesuai perkembangan zaman saat ini, banyaknya kasus-kasus seperti homoseksual dan pergaulan bebas yang merajalela tentu akan menambah jumlah kasus IMS yang terjadi, tak terkecuali HIV/AIDS. Apakah ada upaya untuk menjamin di tahun 2030 kita mencapai 3-0 HIV/AIDS, mengingat faktor pemicunya semakin berkembang dari segi kehidupan sosial maupun budayanya yang hampir terjerumus mengikuti budaya barat? Bagaimana jika penderita HIV tidak melakukan pemeriksaan kelayanan kesehatan sehingga ada kasus-kasus yang tak terhitung datanya? Jika seandainya 3-0 HIV/AIDS 2030 tidak tercapai, kira-kira apakah ada yang akan dilakukan? Berikut pertanyaannya. Bapak, apakah sudah jelas? Sudah. Oke. Terima kasih. Baik, Bapak, dipersilakan. Langsung ini ya. Ya. Oke, langsung. Betul sekali ya, adik sekalian. Jadi situasi dan perilaku berisiko di masyarakat ini kita lihat di era digital ini semakin masif. Jadi kalau toh global, dunia, WHO, regional, bahkan Indonesia melakukan yang namanya strategi triple zero tadi ya, dengan 90-90-90 itu adalah sebuah langkah sistematis yang berupa cita-cita dan action ya bersama. Tetapi itu tidak menjamin. Jadi hasil yang baik memang dimulai dengan perencanaan yang baik. Kegagalan perencanaan maka hasilnya akan total gagal ya. Gagal total, gatot ya. Kita sudah merencanakan yang terbaik, tetapi masih jebol juga, itu persoalan bersama ya. Jadi saya setuju itu sangat sulit sekali untuk mencari nol tadi ya. Tetapi sebagai sebuah visi harus ada. Harus ada seperti pemerintah Provinsi Bali sudah punya 100 tahun haluan. Nah itu bagus ya. Jadi bagaimana ke depan Aceh Bali misalnya. Getting to Zero juga seperti itu. Di samping ada Dakocan dengan warung-warung yang berlabel di tengah sawah di seluruh Bali ya. Bahkan di tepi danau Kaldera di Bangli sana ada Dakocan ya. Saya menulis tahun 2006 di media Indonesia, ternyata masih ada tulisan yang terpasang di sebuah website tentang dagang kopi cantik itu ya. Itu metamorfase menjadi kafe hari ini ya, di Bali masih ada ya, di mana ada dagang kopi cantik dengan bukan hanya menjual susu, kopi dan jajanan ringan, tapi juga kalau perlu susu tubruknya sendiri kan. Maaf, perilaku risiko masih ada dan sebagian masih berkembang ya, termasuk adanya Dakocan dan juga kecenderungan laki-laki seks laki-laki. Ini dalam pantauan epidemiologis itu perlu diteliti ya.
adik-adik yang ada di IKM atau di kedokteran itu bisa mendidik sesuai harapan Prof. Tuti tadi, harus dilihat faktor sosialnya seperti apa. Jadi apakah mereka mengonsumsi film-film tak senonoh atau bagaimana, atau melihat TikTok yang liar gitu ya. Jadi itu belum ada evaluasi yang yang baik ya. Jadi perlu dikasih lebih lanjut. Kemudian bagaimana tindakan pemerintah ya nanti kita lihat saja. Tapi kalau itu masih menjadi prioritas itu di SDGs ya. Kalau dulu MDGs, sekarang FDGs, itu kesehatan yang setelah COVID hari ini HIV/AIDS epidemi ini masih seksi. HIV dan narkoba masih seksi menjadi persoalan yang merupakan bukan hanya komitmen nasional, tetapi juga masih menjadi komitmen internasional. Sehingga ada ATM ya, AIDS, TBC dan malaria misalnya. Begitu deh. Jadi bagaimana antisipasinya? Perlu kepedulian kita sendiri, baik melakukan upaya pencegahan, mendukung upaya layanan, tetapi juga melakukan mitigasi atau langkah aksi untuk yang secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung kualitas hidup teman-teman komunitas atau ODIP itu sendiri. Ini ada pertanyaan dari Nikade Fitria Parahita dari Universitas Udayana. Pertanyaannya adalah, izin bertanya mengenai pencapaian 3030 HIV, apabila fenomena gunung es masih cenderung terjadi berkelanjutan, yakni fakta HIV positif di lapangan lebih banyak dari yang terdata, jika hal ini berkepanjangan tentu akan berpengaruh ke pencapaian tujuan Trizero di 2030. Mengenai hal ini, bagaimana langkah preventif yang digunakan sebagai salah satu misi dari Trizero? Ya, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, jadi upaya pencegahan di tingkat komunitas dan kelompok-kelompok yang cerdas bisa dilakukan. Nah, kebetulan saya sama Dr. Oke Negara, dosen salah satu pengajar di kedokteran ya di Udayana, itu barusan menyelesaikan rencana aksi daerah Provinsi Bali penanggulangan AIDS tahun 2004-2009. Nah, di sana secara umum agenda kita adalah mengefektifkan pencegahan, mengefektifkan layanan, termasuk patuh minum ARV tadi, dan mengefektifkan program yang mendukung kualitas hidup muda. Itu 3 poin itu. Tapi titik tekan di pencegahan yang bersentuhan langsung dengan mencegah tadi, nol penularan, nol stigma, dan ini masih memang banyak PR besar yang perlu kita garap bersama ya. Dan di sana juga ada inovasi, misalnya pemberdayaan teman-teman Posyandu, kemudian kader kesehatan di tingkat desa ya, bidan desa, teman-teman mahasiswa, teman-teman KSPAN, KMPA, ini mutlak diperlukan ya. Jadi kuncinya memang pada perilaku ya. Jadi kalau toh ada misalnya bagaimana teman-teman mengembangkan teknologi komunikasi informasi yang menyadarkan awareness tadi, kewaspadaan ditingkatkan melalui media sosial misalnya, itu penting. Karena ternyata kampanye yang menjurus anak-anak perilaku untuk ngeres ya, berujung kepada perilaku berisiko itu ya, yang saya katakan itu sebuah media yang menggiring orang atau adik-adik atau anak-anak kita untuk pocolisasi itu lebih besar untuk pocol itu kan, untuk rugi, untuk berisiko itu perlu diimbangi dengan media yang edukatif yang setara. Maksud saya adalah ketika orang memaparkan media yang menjurus kepada perilaku risiko harus dikonter dengan perilaku yang sehat misalnya, bisa berupa film animasi atau pesan-pesan pendek atau berupa TikTok silahkan, itu sebenarnya yang perlu dikembangkan ya. Jadi kampanye perilaku sehat perlu dikembangkan di media massa atau di media sosial ya.
Itu misalnya langkahnya. Itu yang saya pikir menjadi PR besar yang bisa dilakukan oleh generasi net hari ini, generasi Alpha, generasi Z, ya, generasi net, adik-adik sekalian yang bisa mengantisipasi itu. Jadi generasi kami yang dengan Prof. Tuti yang dewasa begini mungkin yang memotivasi untuk mengencarkan itu gitu. Jadi langkahnya adalah tentu saja mengefektifkan 3 hal tadi. Jadi pencegahan, layanan yang komprehensif, dan peningkatan kualitas hidup muda. Jadi judulnya begitu. Tapi implementasinya bagaimana? Nah, ini tantangan kita bersama. Baik, terima kasih untuk Bapak Yahya atas jawabannya. Ini pertanyaan kemungkinan akan menjadi pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Niko Mangwanda dari Universitas Udayana, di mana pertanyaannya adalah, selamat pagi Bapak, saya izin bertanya. Tadi dijelaskan mengenai akses layanan kesehatan komprehensif yang telah tersebar di beberapa tempat. Pertanyaan saya adalah, bagaimana peran masyarakat dalam mendukung pendekatan holistik dalam manajemen HIV/AIDS dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya akses yang setara dan komprehensif terhadap PLWHA ke layanan kesehatan, terutama pada wilayah dengan sumber daya terbatas, sehingga perawatan secara holistik dapat dijangkau oleh semua kelompok. Jadi pertanyaan yang baik ya, walaupun umum juga sifatnya ya. Jadi peran masyarakat dalam rangka mendukung ini sudah cukup baik ya. Saya lihat misalnya contoh ya di ratusan teman-teman yang ODIP yang ditangani oleh Rumah Sakit Wangaya misalnya, itu sudah didukung sepenuhnya oleh keluarganya. Ya, jadi kalau seringkali diantar oleh suaminya atau keluarga yang lain ya, untuk mengambilkan obat ya atau mengurus, itu adalah jenis satu bukan diantar oleh teman-teman LSM, tapi diantar oleh keluarganya. Itu hal yang positif ya. Kemudian keterbukaan mereka kadang-kadang di lingkungannya itu nggak masalah, saya sehat, sudah terjadi. Jadi ini misalnya peran serta masyarakat yang membuat mereka terbuka, itu adalah salah satu indikator daripada kesadaran masyarakat sendiri ya. Kemudian di tingkat desa misalnya ada kesediaan kader jemantik, posyandu dan kader kesehatan lainnya untuk menangani masalah ini di daerahnya misalnya. Jadi saya seringkali diundang belusukan ya di desa-desa wisata, di desa misalnya di sebelah kaldera Bangli sana di Danau Batur, tapi masuk ke desa Awan ya. Di sana ada tanaman jeruk, itu ternyata guru dan juga aktivis puskesmas, pegawai di sana serta itu mengadakan penyuluhan misalnya, dibantu oleh teman-teman KKN di sana. Itu ternyata setelah panen jeruk rame-rame mereka, ketika dulu ada di bypass Ida Bagus Mantra itu banyak batokan ya, mereka berkesenian, seketabuhnya diundang di Sanur, tapi ternyata juga cari hiburan ya. Singkat cerita mampir di lokasi-lokasi itu ya mereka, dan beberapa ternyata waktu saya penyuluhan di sana ada beberapa orang yang terindikasi HIV, sehingga dilakukan penyuluhan, ada guru dan beberapa warga yang peduli tadi, ada penyuluhan, maka kasus itu tidak terulang lagi misalnya. Itu saya pikir satu bentuk peran masyarakat itu sangat penting ya. Begitu juga yang peran KDPA yang ada di 62 desa di Badung dan 43 desa kelurahan di Denpasar yang sudah aktif itu, dan desanya masing-masing sudah menganggarkan, itu sudah bagus juga, yaitu masalah misalnya peran serta masyarakat. Kemudian pendekatan holistik tadi, itu maksudnya adalah pendekatan yang bukan hanya medis saja, dapat ARV, tetapi juga perlu pendampingan sosial tadi ya, tetapi juga ada pendampingan ekonomi. Ini ada beberapa yayasan juga ketika COVID kemarin, kita sempat mendampingi untuk belajar membuat jaje ya, makanan ringan ya,
teman-teman transgender, penasun ya, belajar masak, membuat jajan. Sebagian mereka jebolan dari yang di D ini juga Mbak Yuka juga mendampingi rasanya ya. Ada beberapa teman yang ingin bisnis jaja uli atau jaja apa itu sekarang juga sudah jalan, misalnya itu sudah pemberdayaan dari sisi ekonomi. Ada juga yang dukungan spiritual dan hukum. Nah, ini banyak. Jadi data lengkapnya ada di LBH Bali dan API. LBH Lembaga Bantuan API juga mendampingi para perempuan dan anak, misalnya itu juga sudah bergerak di sana misalnya.